Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ragil Sugeng Dewantoro. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai soal latihan di bab stoikiometri dalam mata pelajaran TD-PLK ya. Oke, kemarin soal ini kita jadikan tugas, jadi kalian sudah mengerjakan semua. Yang belum mengerjakan saya harap segera dikumpulkan ya, atau resikonya kalian dapat nilai 0 nanti untuk tugasnya. Oke, kita bahas dulu, kita bahas beberapa soal ya, jadi tidak semuanya karena memang waktunya terbatas. Jadi ini ya, jumlah molekul dalam 0,25 mol air adalah, jadi ini kita disuruh menghitung jumlah molekul dalam 0,25 mol air ya. Jadi yang hubungan antara molekul dengan mol itu menyatakan bahwa setiap 1 mol zat apapun, baik itu senyawa, baik itu unsur, maka akan memiliki molekul sebanyak 6 kali 10 pangkat 23. Sehingga jika ada soal seperti ini, diketahui molnya yaitu sebanyak 0,25 mol, kemudian kita hitung molekulnya, maka jumlah molekulnya akan sama dengan 0,25 dikalikan dengan 6 kali 10 pangkat 23 ya. Sebenarnya ini 6, sekian ya, tapi untuk memudahkan kita anggap aja 6 kali 10 pangkat 23, sehingga jawabannya adalah sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 23. Ya ini ya. Kemudian jika jumlah molekul dalam 3 mol metana, jadi jangan terpacu pada zatnya, yaitu jangan terpacu pada air metana ini. Kalau itu soalnya adalah hubungan molekul dengan mol, maka kita bisa mengabaikan ini zatnya ini. Jadi apapun zatnya, mau itu yang sederhana seperti H2O, CH4, ataupun yang kompleks misalkan seperti asam asetat, CH3COOH misalkan, apapun zatnya, apapun unsurnya, apapun senyawanya, maka hubungannya tetap bahwa 1 mol sama dengan 6 kali 10 pangkat 23 ya. Jadi ini ya. Sehingga kalau misalkan pada pertanyaan ini jumlah molekul dalam 3 mol metana, berarti ya tinggal 3 kali 6 kali 10 pangkat 23, berarti sama dengan 18 kali 10 pangkat 23 ya. Ya, jadi beberapa kali saya menemukan ketika mengajar, siswa seringkali kesulitan ketika mengalihkan seperti ini. Jadi mereka tidak paham maksudnya 6 kali 10 pangkat 23 itu maksudnya bagaimana, itu banyak yang tidak paham. Jadi ada siswa yang mengalihkan 3 kali 6 kali 10 pangkat 23, maka yang dikalikan itu adalah ini dikali ini dikali ini, sehingga ketemu 180 pangkat 23. Ini ada yang seperti itu. Jadi hati-hati ya. Jika ini adalah 10 pangkat 23, ini adalah eksponen, maka yang dikalikan hanya angka ini saja ya, angka depannya. Jika misalkan pengalinya juga ada unsur ininya, misalkan 6 kali 10 pangkat 23 dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat min 2, misalkan seperti itu ya.
Maka ini bisa dikalikan, ininya dikalikan dengan ini sehingga menjadi 12. Kemudian ininya dikalikan dengan ini. Tetapi ingat, jika pengalian bilangan berpangkat, maka itu akan sama dengan ditambah. Berarti 23 tambah min 2 akan sama dengan 21, sehingga ini akan menjadi 12 kali 10 pangkat 21. Ya, saya harap cukup jelas ya. Ini pelajaran SMP sebenarnya, ini tidak perlu diulangi sebenarnya, tapi tidak apa-apa kita ulangi supaya untuk merefresh pikiran kalian. Ya, kemudian jika ada seperti ini, jumlah mol dari 6 kali 10 pangkat 22 molekul CH4, maka jumlah molnya akan sama dengan 6 kali 10 pangkat 23. Ini soal nomor 4 ya. Kita bagi dengan 6 kali 10 pangkat 22. Nah, pembagian seperti ini juga banyak yang masih keliru atau banyak yang masih belum paham. Seringkali ini dibagi ini ya, jadi tidak ketemu hasilnya. Maka kalau pembagian, maka yang ini dibagi ini, sedangkan yang 10 pangkat 23 dengan 10 pangkat 22, 23-nya pangkatnya yang atas dikurangi dengan pangkatnya yang bawah, sehingga akan ketemu 6 dibagi 6 adalah 1, 23 kurangi 22 adalah 1 ya. Oh, mohon maaf keliru ya, ini 10 pangkat 22, ini 10 pangkat 23 ya. Yang 23 yang bawah ya, sehingga ini akan ketemu 1 kali 10 pangkat min 1, atau sama dengan 0,1 mol ya. Ini untuk yang bagian pertama. Kita lanjut lagi ke soal-soal yang bagian kedua ya. Oh, ini masih jumlah atom ini. Yang ini ya, yang bagian kedua ya. Jadi berapa mR senyawa X jika 5 mol X mempunyai massa 85 gram. Nah, jadi jumlah molnya adalah 5, maka mol sama dengan massa ya, massa per mR, berarti molnya 5, molnya 5 ini, mR-nya, masanya 85, mR-nya tidak diketahui. Berarti mR-nya akan sama dengan 85 per 5 akan sama dengan 13 ya. Kemudian jika yang ini oh, ini dia menghubungkan antara partikel, jumlah partikel dengan massa ya, dengan mol ya. Jadi ada unsur X, angkanya agak sulit ini ya. Karena 7,525. Ya, kita anggap aja ini misalkan 6 ya, supaya lebih memudahkan perhitungan ya. Jadi 6 kali 10 pangkat 22 unsur X ternyata mempunyai massa 5 gram. Hitung berat atom unsur X. Nah, jadi kita harus cari molnya dulu. Cari molnya dari ini. Nah, sehingga molnya ini akan sama dengan 6 kali 10 pangkat 22 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat 23, sehingga akan ketemu 0,1 mol.
kemudian disebutkan bahwa sebanyak ini memiliki massa 5 gram. Nah, berarti kita kembalikan lagi ke hubungan antara mol dengan massa, yaitu 0,1 mol akan sama dengan massanya, yaitu 5 gram, dibagi dengan AR-nya ya. Kalau dia unsur berarti dibagi AR. Berarti AR-nya sama dengan 5 dibagi 0,1. 5 dibagi 0,1 ya, sama dengan 50. Ya, ini soal yang hubungan antara massa dengan mol. Selanjutnya kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu hubungan antara mol dengan volume gas. Jadi yang perlu diingat bahwa volume gas, bahwa untuk hubungan mol dengan volume, sekali lagi saya ingatkan kembali, mol dengan volume ini hanya berlaku untuk gas. Ya, hanya berlaku untuk zat dalam fase gas. Jadi kalau misalkan ada rumus atau ada soal hitung volume air dalam keadaan cair jika memiliki mol sekian, misalkan seperti itu, maka hubungan ini tidak dapat berlaku. Ya. Atau rumus ini tidak dapat berlaku. Jadi rumusnya ini adalah ini awalnya, yaitu persamaan gas ideal, di mana ditemukan bahwa hubungan antara tekanan, volume, kemudian jumlah mol dan ketetapan gas serta temperatur, hubungannya adalah PV sama dengan nRT. Jadi kalau kita lihat di sini, jika ada kenaikan P, maka akan juga ada kenaikan suhu. Jika suhunya naik, maka jika tekanannya naik, maka suhunya juga akan naik. Tetapi kebalikannya, jika suhu tekanannya naik, maka volumenya bisa turun. Karena ini berbanding terbalik ya, sedangkan dengan ini berbanding lurus. Jadi contoh sederhana, misalkan balon, kalian punya balon, kalian panaskan, maka lama-kelamaan dia akan mengembang kemudian meletus ya. Nah, jadi meletus di sini karena tekanannya dia naik ya. Kemudian kalau dulu itu kan mengembang Pak, karena volumenya berarti kan ikut besar ya, karena wadahnya itu tidak mendukung untuk volumenya, jadi wadahnya mengikuti volume, karena itu dia meletus. Jadi volumenya seharusnya lebih kecil, tapi karena wadahnya ikut membesar, makanya dia ikut meletus ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kemudian ditemukan bahwa dalam keadaan standar, yaitu pada suhu 0 derajat dan tekanan 1 atmosfer, ternyata bahwa 1 liter, 1 mol maksud saya, 1 mol zat atau 1 mol gas apapun, sekali lagi 1 mol gas apapun, dia akan memiliki volume sebanyak 22,4 liter ya. Ya, ini berlaku untuk semua gas, akan tetapi dalam keadaan ini. Bagaimana dengan gas yang tidak dalam keadaan ini? Maka yang berlaku adalah ini, rumus ini. Ya. Tapi jika dia berlaku dalam keadaan ini, maka 1 mol gas apapun akan memiliki volume 22,4 liter. Sehingga jika mencari volumenya, volume gas apapun itu, maka tinggal mol dikalikan 22,4. Jika mencari molnya, maka volume per 22,4. Oke, ini contoh soalnya. Ya. Kemudian ini latihan soalnya ya. Jadi ditanyakan jumlah molekul yang terkandung dalam 5,6 liter suatu gas
diukur pada keadaan tertentu. Oke, jadi kita cari molnya dulu. Nah, cari molnya dari mana? Dari volume ini. Nah, jika 1 mol sama dengan 22,4, maka 22,4 liter, maka jika 5,6 liter, ini ya, maka molnya akan sama dengan 5,6 liter per 22,4. Ini akan sama dengan 0,25 mol. Sehingga jumlah molekulnya akan sama dengan 0,25 dikalikan 6 kali 10 pangkat 23 akan sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 23. Ya. Kemudian soal yang kedua, mesin kendaraan yang tidak terkontrol dapat mengeluarkan 0,28 kg gas CO untuk tiap liter tiap liter bensin yang dibakar. Hitung gas CO yang dihasilkan dari pembakaran 100 liter bensin. Jadi tiap liter menghasilkan 0,28 kg gas CO. Ini berarti pembakarannya tidak sempurna ya, karena dia menghasilkan karbon monoksida. Jadi pembakaran dari senyawa hidrokarbon, dia akan menghasilkan CO2 plus H2O jika pembakarannya sempurna. Jika pembakarannya tidak sempurna, maka dia akan menghasilkan CO ini. Gas CO ini beracun ya. Karena itu setiap sepeda motor, setiap mobil seharusnya perlu diadakan uji emisi untuk mengetahui berapa persentase CO yang dihasilkan. Ya, kemudian hitung gas CO yang dihasilkan dari pembakaran 100 liter bensin. Nah, ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ini ya, dengan soal yang ini. Tidak apa-apa, tapi kita kerjakan saja. Jadi kalau 1 liter itu menghasilkan 0,28 kilogram. Nah, maka jika 100 liter berarti yang dihasilkannya 0,28 kali 100 ya, sehingga sama dengan 28 kilogram. Kecuali kalian di sana kan hitunglah volume gas CO yang dihasilkan, maka bisa kita pakai hubungan antara mol dengan volume. Jika yang ditanyakan misalkan adalah berapa volume gas CO yang dihasilkan, katakanlah seperti itu soalnya. Katakanlah ini soalnya kurang, hitunglah volume ya. Berarti dari 28 kg kita rubah dulu menjadi mol. Berarti molnya saya tulis di sini ya, 28 kilogram berarti ini molnya 28 kg per MR-nya ya, MR-nya adalah 28. Sehingga ini akan menghasilkan 1 kilomol. 1 kilomol ya.
Sehingga gas yang dihasilkan atau gas CO yang dihasilkan volumenya akan sama dengan 1 kilomol, maaf, 1 kilomol dikali 22,4, sehingga akan sama dengan 22,4 kiloliter. Ya. Jadi jangan bingung jika ada kilogram ataupun gram, kalian bisa merubah menjadi gram. Kalau dirubah jadi gram berarti dia akan jadi 280 gram. Nanti juga ketemu molnya berapa dalam satuan mol ya. Tetapi bisa juga tetap kilogram, tetapi nanti satuannya adalah kilomol. Begitu juga dengan ini, bisa dirubah menjadi mol dulu, yaitu menjadi 1000 mol, sehingga ini nanti ketemu 22,4 kali 1000 mol ya, berarti ketemu 22.400 liter, atau bisa juga ditulis 22,4 kiloliter. Tidak usah bingung ya, karena kilo itu artinya adalah 1000. Ya, yang berikutnya adalah kita bahas mengenai soal-soal yang ada di rumus molekul dan rumus empiris ya. Ini soalnya ada 40 gram suatu oksida besi, berarti oksida besi ya. Jadi ada oksidanya dan ada besinya. Oksida besi, berarti dia ada Fe, mohon maaf, berarti dia ada Fe dan ada oksida. Ya, besi oksida atau oksida besi itu ada dua rumus molekul, ada dua senyawa yang dikenal. Yang pertama adalah FeO, yang kedua adalah Fe2O3. Nah, kita di sini dari soal ini disuruh menentukan dia yang mana, FeO atau Fe2O3. Gimana cara menentukannya? Maka kita lihat dari datanya. Diketahui bahwa 40 gram suatu senyawa oksida besi. Jadi ini kita tidak ketahui ya, dia FeX, kita anggap OY gitu ya. Kita cari nilai X nya dan nilai Y nya. Oke, pertama untuk Fe nya, dari 40 gram ternyata mengandung 28 gram. Berarti molnya Fe akan sama dengan 28/56. Masanya dibagi AR ya, sama dengan 0,5. Kemudian O nya sama, kita cari molnya, berarti 12/16 ya, atau sama dengan 0,75. Sehingga perbandingan Fe dan O dalam senyawa tersebut akan sama dengan 0,5 dibanding 0,75, atau sama dengan 2 dibanding 3. Sehingga rumusnya senyawa tersebut adalah Fe2O3. Ya, soal selanjutnya adalah mengenai kristal ini ya, kristal CuS4 mengandung 36% air, di mana Cu nya adalah 64, S nya 32, O 16, dan H adalah 1. Ini airnya ya. Ditanyakan tentukan rumus kristalnya. Jadi sebagai pengetahuan bahwa kristal itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kristal hidrat, yang kedua adalah kristal anhidrat. Kristal hidrat berarti dia mengandung sejumlah molekul H2O. Sedangkan jika kristal anhidrat, dia tidak mengandung H2O. Jadi karena dia adalah kristal hidrat, CuS4 nya,
Maka secara rumus kimia seharusnya dituliskan seperti ini. X H2O ya, dimana X nya ini kita belum ketahui dan kita akan cari. Jadi CuSO4 X H2O. Jadi nanti kita akan cari X nya ini berapa jumlahnya, berapa jumlah H2O yang terkandung dalam kristal tersebut, atau rumus molekulnya bagaimana. Baik, kita dapat perbandingan adalah ini mengandung 36% air. Ini jadi setelah melalui percobaan mengandung 36% air. Artinya bahwa airnya ini adalah 36%, sedangkan CuSO4 nya adalah sisanya ya, berarti ya, yaitu 64%. Nah, kemudian misalkan senyawanya ada 100 gram total, berarti H2O nya ada 36 gram, sedangkan CuSO4 nya ada 64 gram. Nah, ya. Maka kita cari molnya. Saya ulangi lagi, 100 gram ini adalah perumpamaan. Umpamanya ada 100 gram kristal tersebut, berarti dalam kristal tersebut ada 64 gram CuSO4 dan 36 gram H2O. Kemudian kita cari molnya ya, ini kita jadikan mol. MR-nya adalah 64 tambah 32 96 ditambah O kali 4, yaitu 16 kali 4 64, berarti MR-nya adalah 160. Maka ini adalah 64 per 160, 96 ditambah 64 atau 64 per 160. Maka ini akan sama dengan kalau kita bagi 16, maka ini ketemu 4, ini ketemu 10, berarti 0,4. Nah, ini molnya 0,4 mol. Sedangkan yang H2O nya 36 gram kita jadikan mol, berarti dia akan ketemu 30, mohon maaf, saya di sini ya H2O nya ya, molnya ya. Mol H2O nya berarti 36 per 18, karena MR nya H2O itu 18, berarti ini adalah 2 mol. Nah, dari sini kita jadikan perbandingan, yaitu CuSO4 dibanding H2O akan sama dengan molnya ya, 0,4 tadi, 0,4 dibanding 2, atau sama dengan 1 dibanding 5. Sehingga rumusnya adalah CuSO4 5H2O. Jadi rumus molekul kristalnya adalah CuSO4 5H2O. Oke. Saya akhiri sampai di sini dulu untuk pembahasan soalnya. Kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.